Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sela Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Joko Winarno selaku Kepala Jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Yang saya hormati Ibu Yanti selaku dosen dan saat ini sebagai moderator di Universitas Jana Badra. Yang saya hormati Pak Eko selaku Ketua Alumni Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Yang saya hormati rekan-rekan alumni yang sudah bergabung di acara ini, serta yang saya cintai adik-adik teknik mesin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa hadir di sini memenuhi undangan ya dari panitia kuliah umum jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Badra, walaupun dilakukan secara online, mengingat saat ini memang kondisinya masih belum memungkinkan untuk dilakukan secara offline. Semoga ini tidak mengurangi dari semangat kita untuk sama-sama belajar. Ya. Jadi dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ya. Saya hanya sharing berdasarkan apa yang saya ketahui, dan saya juga punya keterbatasan. Ya, mungkin apa yang akan saya sampaikan belum sesuai dengan ekspektasi dari adik-adik semua, dari rekan-rekan semua. Mohon untuk dimaklumi, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Selanjutnya mungkin saya mulai saja untuk materinya. Jadi temanya tadi adalah implementasi jurusan teknik mesin di dunia kerja. Oke. Oh, mohon maaf. Sebelumnya tadi untuk pemaparan biodata saya mungkin saya ulangi nggak apa-apa Bu ya, biar adik-adik lebih kenal saya, ya sedikit kenal lah gitu ya. Nama saya Teguh Laksono, saya asal dari Purworejo, cuman memang sebagian besar usia saya di Jambi ya, karena orang tua saya merantau dulu ke Jambi sejak tahun 1990 ya, tahun 90. Saya masuk Jana Badra tahun 2001, kemudian lulus tahun 2007 bulan Juni. Saya sempat seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, berpindah ke lain hati. Saya sempat ambil jurusan teknik sipil di Jambi karena waktu itu saya cuti selama 1 tahun, dan ketika saya cuti ngerasa kok hampa gitu ya, tidak ada aktivitas tidak ada aktivitas yang menantang gitu ya. Jadi karena waktu itu jurusan yang di Jambi yang cukup bagus ya, yang akreditasinya bagus itu yang teknik sipil. Jadi saya mengambil jurusan teknik sipil. Ternyata kok setelah saya jalani, saya kurang kurang tertarik gitu ya dengan jurusan teknik sipil. Kemudian kondisi orang tua saya dulu yang sakit sudah semakin membaik, akhirnya saya kembali lagi ke Jana Badra untuk meneruskan kuliah di Jana Badra, sehingga saya lulusnya jadi terlambat ya. Dulu targetnya masuk 2001 ya, paling nggak 2006 maksimal sudah lulus, dan ternyata saya lulus di Juni 2007. Kemudian untuk pengalaman kerja,
saya masuk kerja dulu tahun 2007 bulan September. Jadi saya lulus 2007 bulan Juni, kemudian mulai kerja di bulan September sampai dengan sekarang. Nah, di awal masuk 2007 sampai dengan tahun 2013 saya diamanahi untuk menduduki jabatan sebagai Chief Mekanik dulu di Jambi. Kemudian pertengahan 2013 saya dimutasikan ke Aceh. Di sana saya diamanahi untuk menghandle jabatan sebagai maintenance supervisor tahun 2016 sampai dengan sekarang. Saya pindah ke Jakarta, dimutasikan ke Jakarta, diamani sebagai maintenance senior supervisor untuk proyek Kalimantan dan di PHE OSES ya, dalam hal ini di rig offshore. Baik, untuk pertama saya mungkin akan coba sharing sedikit terkait dengan pengetahuan ya mengenai bagaimana proses pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina, supaya ini mungkin adik-adik ya yang belum begitu tahu bagaimana sih proses pemboran yang dilakukan oleh Pertamina, mudah-mudahan nanti sedikit memberikan gambaran ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas dalam hal ini, sebentar. Oke, dalam presentasi yang pertama adalah struktur organisasi Pertamina yang terbaru yaitu tahun 2020. Jadi tahun 2020 bulan Juni itu dilakukan perombakan ya, perombakan besar-besaran di lingkungan Pertamina oleh Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir ya. Sehingga nanti akan perlu saya jelaskan bagaimana struktur organisasi di Pertamina yang baru. Kemudian masuk ke acara masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis pengeboran, kemudian tahapan pengeboran, kemudian peralatan yang digunakan untuk melakukan pengeboran, serta yang terakhir adalah maintenance peralatan pengeboran. Kok nggak bisa naik ya? Oke. Nah, ini struktur organisasi Pertamina yang baru ya. Ini di tahun 2020 dibagi menjadi dua, yaitu holding Pertamina sama subholding. Jadi kalau yang di holding ini adalah para direksi, ya, ada direktur strategi, portofolio dan pengembangan usaha, kemudian ada direktur keuangan, ada direktur SDM, ada direktur logistik dan infrastruktur, dan direktur penunjang bisnis. Jadi para pejabat yang ada di holding ini bertugas untuk bagaimana ketahanan energi nasional itu dapat dipertahankan. Ya, intinya adalah di strategi. Termasuk dalam hal ini adalah new renewable energy, termasuk yang energi terbarukan. Nah, ini yang duduk di holding ini adalah yang pengambil kebijakan ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang di holding Pertamina. Holding Pertamina ini akan lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian itu nanti yang akan dilaksanakan di lingkungan Pertamina.
Nah, kemudian yang di bawah ini adalah subholding ya. Subholding ini dibagi menjadi beberapa subholding yang masing-masing ini nanti ada leadernya. Ya. Yang pertama adalah upstream, ya. Upstream subholding. Leadernya di sini adalah Pertamina Hulu Energi. Di dalam upstream ini, itu di dalamnya ada 10 perusahaan, ya. Ada 10 perusahaan, di mana ada PT Arun NGL, kemudian ada Pertamina Drilling, kemudian ada Pertamina EP, ada Pertamina EP Cepu, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Indonesia, kemudian Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi, kemudian yang terbaru ya, tahun 2021 kemarin, itu Pertamina Hulu Rokan. Jadi untuk yang tahun lalu Pertamina Hulu Rokan itu peralihan dari sebelumnya adalah Chevron, ya Chevron di Duri. Mulai tahun lalu itu sudah dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan. Nah, kemudian kalau yang PHI tadi, ya Pertamina Hulu Indonesia itu di Kalimantan itu dulu ada yang namanya PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Pertamina Hulu Mahakam itu peralihan dari PT Total. Total kemudian diambil alih oleh Pertamina, dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam. Kemudian di Kalimantan Timur itu ada PHKT, Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Sebelumnya itu dikelola oleh Chevron. Ya, kemudian diambil alih oleh Pertamina dan dikelola oleh PHKT. Kemudian di daratnya, ya, di daratnya itu masih di Kalimantan Timur itu dulu bloknya dikelola oleh Vaiko. Nah, kemudian sekarang dikelola oleh PHSS. Tapi nama-nama tadi PHKT, PHM, PHSS sekarang itu masuk dalam satu holding tadi. Jadi Pertamina Hulu Indonesia. Oke, jadi kemudian ini saya kira nggak perlu saya jelaskan satu persatu ya, takutnya nanti terlalu lama. Secara garis besar yang di sebelah kiri upstream holding ini adalah hulu. Ini adalah hulu. Jadi dari mulai proses pengoboran, kemudian sampai pemipaan sampai ke kilang, ini disebut hulu ya. Kemudian ada refining and petrochemical subholding. Di situ ada beberapa perusahaan juga yang holding ya, di dalamnya ada PT Kilang Pertamina Internasional, kemudian ada PT Trans Pacific Petrochemical, kemudian ada PT Tuban. Nah, ini masuk ke holding yang di nomor 2. Kemudian ada yang di 3, ya, Commercial and Trading. Jadi hampir seluruh bisnis Pertamina ini dikelola di sini dari mulai hulu sampai ke hilir, bahkan ada servis juga yang dimiliki oleh atau yang dilakukan oleh Pertamina sendiri seperti Patra Jasa yang mengelola perhotelan, kemudian termasuk catering seperti itu ya. Nanti mungkin untuk jelasnya ini bisa dilihat di webnya Pertamina. Saya sekilas saja gambarannya seperti itu. Nah, di mana posisi drilling? Posisi drilling ada yang di sebelah sini yang hulu ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada di sebelah sini hulu. Oke, kemudian nah, jenis-jenis pengeboran. Berdasarkan tujuannya, pengeboran itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah eksplorasi. Kemudian yang kedua adalah delineasi, kemudian ketiga adalah eksploitasi. Kemudian berdasarkan lokasi, ini dibagi menjadi 2, ada onshore itu di darat, kemudian offshore itu di laut atau di lepas pantai. Nah, kemudian berdasarkan bentuk lubang, ini ada yang vertikal, kemudian ada yang directional atau horizontal dan horizontal. Nah, ini yang pertama, ini adalah eksplorasi.
pemboran eksplorasi itu dilakukan, jadi belum punya data, belum tahu nih di kedalaman sekian ada apa. Apakah ada gasnya di kedalaman sekian, ada minyaknya, jadi itu belum diketahui. Nah, bagaimana menentukan titik pemboran? Oh, di sini nih titik yang pas untuk kita melakukan pemboran. Nah, itu ada beberapa metode yang digunakan, ya. Ada metode geografi, ada metode geologi, kemudian juga seismik. Nah, nanti dari situ akan diketahui, oh di sini nih kemungkinan titiknya yang akan kita lakukan pemboran. Ini potensinya di sini. Nah, setelah itu dilakukanlah pemboran di situ. Nah, eksplorasi ini kan memang belum dapat data apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di dalam lapisan-lapisan yang ada di dalam. Jadi ini akan diketahui setelah dilakukan pemboran. Biasanya secara waktu ini akan lebih lama. Kalau eksploitasi itu biasanya 2 bulan selesai. Kalau eksplorasi itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, ya tergantung dari apa yang dihasilkan ketika mengebor itu. Kemudian delineasi. Delineasi juga hampir sama. Cuman kalau delineasi ini datanya sudah ada sebagian, tetapi masih ingin dicari data lagi. Tapi memang belum selengkap yang eksplorasi. Kalau eksplorasi itu memang datanya sudah, eksploitasi itu sudah sangat lengkap. Kalau delineasi ini antara eksplorasi dan eksploitasi. Nah, yang kemudian ini eksploitasi. Nah, kalau eksploitasi ini sudah diketahui nih, di kedalaman 3.000 meter nanti akan ada minyak. Oke. Ya, makasih. Nah, setelah diketahui data-data tadi, pada saat kita melakukan pengeboran, itu kita sudah tahu nih potensi-potensi bahaya pada saat melakukan pengeboran. Misalnya nih, di kedalaman 2.000 meter, ada potensi gas misalnya, potensi gas di sana. Nah, maka mitigasinya apa? Ketika diketahui di kedalaman sekian ada gas. Nah, supaya gas itu tidak naik. Nah, itu dilakukan mitigasi-mitigasi. Jadi dari sisi potensi bahaya itu lebih aman ketika kita ngebor eksploitasi karena sudah diketahui ya potensi-potensinya sehingga bisa dimitigasi. Kemudian selanjutnya dilihat dari tempatnya, itu ada onshore, kemudian juga ada offshore. Ya. Kalau onshore, ini yang di darat nih, ada land rig ya. Land rig ini pengeboran yang dilakukan di darat. Nah, di antara land rig ini ada platform rig. Nah, di antara land rig ini ada satu, mohon maaf saya tidak masukkan di sini, ada swamp bars. Ada swamp bars. Swamp bars itu digunakan untuk melakukan pengeboran di rawa-rawa. Ya. Kalau di Indonesia itu, setahu saya itu hanya yang punya itu PT Apexindo. Itu ada 3 unit swamp bars yang beroperasi saat ini di PHKT ya, di PHKT di blok yang dulu dikelola oleh Chevron. Kemudian ada juga yang di PHM setahu saya. Ada tiga unit bars yang dimiliki oleh Apexindo dan sedang beroperasi di sana. Kemudian satu lagi yang belum saya masukkan adalah rig tender. Nah, rig tender itu berada di sini nih, ya, di antara platform rig dan jack up rig. Nah, kalau rig tender itu sudah ada platform di situ, kemudian rig melakukan operasi. Rig tadi dibawa oleh bars, oleh kapal ya, oleh kapal. Nah, rig itu nanti di lifting ke atas platform, disetting, kemudian melakukan operasi di sana. Baik itu melakukan kegiatan pemboran maupun kegiatan servis sumur. Ya, jadi sumur juga misalnya pada saat terjadi problem, misalnya nggak ngalir gitu ya, nah itu bisa dilakukan servis.
servis sumur namanya ya. Kemudian kalau rig yang posisinya di atas platform dia stay, ada juga yang sistemnya seperti itu. Nah itu memang tidak pindah-pindah, dia hanya stay di atas platform itu. Nah di dalam satu platform ini biasanya macam-macam nih jumlah dari sumurnya. Ada yang hanya 4, ada yang sampai dengan 20 juga ada. Dalam satu platform itu ada 20 well atau 20 sumur atau 20 lubang yang ada di sana. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya jack up rig. Jack up rig. Nah, jack up rig ini biasanya dioperasikan di hingga kedalaman di 150 meter. Jack up rig ya. Jack up rig itu dia juga move dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuman bedanya memang kalau jack up rig itu rignya tidak dinaikkan ke atas platform, tapi tetap di atas kapalnya, ini. Oke, nanti ada gambar yang lebih besar ya, supaya ini lebih paham. Kemudian yang ini ada semisap atau drilling ship anchor, pakai anchor. Jadi di ujung-ujungnya ini, di ujung-ujung sisi ujung itu dipasang anchor. Itu anchor itu dikaitkan atau disangkutkan itu di seabed. Ya, di seabed. Nanti begitu sudah di set, kemudian nanti digulung ya, sehingga posisi ship ini tidak bergeser ya, harapannya tidak bergeser. Jadi nanti akan di hold di kekencangan tertentu, ada di tension tertentu. Jadi nanti ada nilainya ya, nilai yang harus diperoleh pada saat melakukan setting ini. Kemudian ada drill ship. Drill ship juga ada yang menggunakan yang anchor ya, yang anchor dikaitkan di seabed. Nah, kemudian ada di sebelah kanannya ini semisap dan drill ship, tetapi tidak menggunakan anchor. Jadi ini bisa lebih dalam ya, bisa sampai dengan 3.000 meter. Ini menggunakan dynamic positioning. Jadi di bawah ini, di bagian bawah ini ya, itu dipasang dynamic positioning. Jadi kayak baling-baling, kemudian ada propellernya. Nah, itu nanti dihubungkan ke komputer. Nanti komputer itu dihubungkan dengan misalnya salah satunya adalah sensor untuk winds, kecepatan angin, ya. Kemudian ada sensor gelombang. Nah, nanti dengan pembacaan itu akan bisa mengatur supaya si semisap atau drill ship ini dia posisinya akan tetap di situ. Ya. Kemudian, nah, ini berdasarkan lubang ya, berdasarkan bentuk lubang itu ada beberapa macam juga. Yang pertama adalah vertical drilling. Vertical drilling ini artinya kita mengebor dengan posisi yang lurus, yang vertikal ke dalam. Ya, lurus ke dalam sampai ke production area atau yang dituju di kedalaman berapa nih? Sesuai dengan program pemboran yang sudah dibuat oleh drilling engineer. Kemudian juga ada directional drilling dan horizontal drilling. Nah, ini bentuk sumurnya tuh seperti ini, bentuk lubangnya seperti ini. Jadi lurus ke bawah, kemudian di bawahnya nanti horizontal. Tujuannya adalah supaya production area ini lebih besar atau lebih banyak ya. Jadi akan lebih banyak oil and gas itu yang akan diproduksi. Nah, untuk tahapan-tahapan pengeboran sendiri, yang pertama tentu adalah pembebasan lahan. Kalau memang ini lahannya bukan lahan milik Pertamina ya. Jadi
Mungkin sudah pada dengar ya beberapa daerah yang apa namanya, dapat rezeki dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pertamina yang apa, ya kemarin di mana ya, di Cilacap atau di mana yang heboh itu ya, yang beli mobil segala macam gitu ya. Nah, setelah dilakukan pembebasan kemudian dilakukan pembuatan pad atau lahan buat pemboran ini rata-rata sih untuk pembuatan lokasi ini diperlukan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan ya, 2 sampai 3 bulan. Kemudian ini adalah proses dari pembuatan pad yang akan digunakan untuk melakukan pengeboran. Ini yang ada lubang di tengah ini namanya shelar. Nah, ini bapak-bapak yang selfie-selfie ini nih, mereka melakukan asesmen. Ini terdiri dari beberapa fungsi, ada dari fungsi rig-nya, ada dari fungsi pemilik wilayahnya, ada dari fungsi transportirnya. Oke, kemudian setelah dilakukan asesmen dan diputuskan bahwa lokasi ini siap dilakukan pemboran, kemudian lakukanlah proses mobilisasi. Nah, mobilisasi atau moving ini untuk ini dibagi menjadi dua, ada yang apa namanya darat, moving darat, kemudian juga ada yang moving laut ya. Kalau dulu mungkin ada ya, zaman dulu mungkin ada moving yang menggunakan helikopter ya, tapi saat ini sudah saya rasa sudah tidak ada lagi. Jadi moving paling hanya menggunakan 2 metode, moving di darat maupun moving laut. Kemudian setelah proses moving dilakukanlah proses setting ya, proses setting. Nah, ini seperti yang terlihat di sini, ini adalah proses setting menara yang akan dilakukan pengeboran. Nah, menara tadi ini duduknya di pad yang telah fondasi yang semen tadi. Nah, ini duduk di atasnya. Jadi posisi pad tadi layout-nya itu harus menyesuaikan dengan layout rig-nya, sehingga pada saat setting tidak ada problem. Kemudian setelah proses setting menara selesai, maka dilakukanlah rig up. Jadi menara yang tadi posisinya rebah, kemudian akan dilakukan proses rig up. Rig up itu mendirikan menara ini, mast ini ke posisi berdiri, posisi tegak. Nah, ini yang ada di sebelah kanan, ini adalah kondisi di mana menara sudah dalam keadaan berdiri. Setelah keadaan berdiri, nah ini ada bapak-bapak yang suka foto-foto juga nih. Ini bapak-bapak yang berkunjung ke lokasi ya. Di awal-awal kita melakukan proses untuk pengeboran, ada kunjungan dari direksi ke lapangan. Nah, ini lokasi di JTB ya, di JTB Cepu. Pada saat kita melakukan pengeboran di sana, ini adalah posisi rig yang sudah siap untuk melakukan pemboran. Ini udah ready, sudah disetting semua, menara sudah berdiri, kemudian genset sudah tersetting, kemudian panel utility sudah tersetting semua, BPM, BOP, kemudian mat tank, fuel tank, kemudian cam juga sudah tersetting semua, maka dilakukanlah endurance test. Ya, endurance test itu semua equipment itu dilakukan testing dulu sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan. Setelah dilakukan endurance test dan dinyatakan bahwa hasilnya bagus, baru kemudian dilakukan proses pemboran. Nah, ini rig, ada 2 rig yang berdekatan, yang ada di wilayah Sanga-Sanga ya, ini ada di wilayah Sanga-Sanga.
Ada 2 rig nih kondisinya seperti ini. Jadi yang di sini juga ngebor, kemudian yang di sini juga pengeboran. Jadi memang kalau yang area pengeboran itu macam-macam ya. Kalau untuk di wilayah Kalimantan itu cenderung lokasinya itu tidak sebagus yang di area Jawa. Yang di area Jawa, alhamdulillah untuk lokasi pemboran itu lebih baik ya, lebih baik. Kemudian juga kontur tanahnya itu lebih stabil ya. Nah, kemudian ini adalah pada saat kita melakukan mulai pengeboran, ini yang di sebelah kiri ini adalah kegiatan pre-job safety meeting atau PJSM. Ini akan membahas tahap-tahapan yang akan dilakukan, prosesnya seperti apa, kemudian mitigasi resiko ya, nanti seperti apa ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini semua dibahas di sini di pre-job safety meeting. Nah, kemudian ini yang di sebelah kanan biasanya nih melakukan seremonial ya, pemotongan tumpeng pada saat memulai pengeboran, mulai tajak ya. Jadi proses setelah endurance test itu ada namanya tajak sumur. Nah, itu biasanya melakukan pemotongan tumpeng. Itu kearifan lokal ya, Mas? Ya, betul. Nah, ini pada saat kita melakukan pengeboran tadi seperti ini ya kondisinya ya. Jadi saya mohon maaf, saya awalnya pengen menyampaikan prosesnya dari lumpur masuk ke pompa, cuman saya belum dapat videonya, mungkin lain kali ya. Jadi proses pengeboran itu adalah seperti yang lihat di sebelah kiri ini. Jadi pipa dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya di sumur adalah tanah gitu ya, di bor itu. Nah, di situ kita menggunakan pipanya tuh macam-macam tuh, ada drill pipe, kemudian ada drill collar, kemudian juga macam yang di ujung itu namanya bit ya, yang digunakan untuk ngebor yang di ujung itu bit atau mata pisau lah ya, itu namanya bit. Nah, fluida yang digunakan untuk pemboran ini adalah lumpur. Jadi ada mateng itu yang digunakan sebagai tempat naruh lumpurnya yang sudah dihitung. Ini properties dari lumpurnya itu sudah dihitung menyesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di dalam sumur yang akan dibor itu. Jadi berat lumpurnya sudah dihitung, kemudian jenis chemical yang dipakai untuk membuat lumpur itu juga sudah disesuaikan. Harapannya lumpur yang sesuai tadi itu dapat bekerja optimum ketika melakukan pemboran. Jadi prosesnya adalah lumpur tadi itu masuk ke dalam pompa lumpur, kemudian masuk ke dalam top drive ya, kalau itu menggunakan top drive. Nah, nanti dari top drive itu dihubungkan dengan pipa itu nanti yang di ujungnya tadi adalah bit. Nah, bit tadi itu akan mengeluarkan lumpur bertekanan dari pompa tadi. Nah, lumpur tadi ini akan kembali nanti ke shell shaker membawa cutting ya, atau hasil drill tadi itu nanti akan diangkat oleh lumpur ke shell shaker. Nanti ada ahli geologi nanti yang akan mengambil sampel. Misalnya di kedalaman sekian, cuttingnya ini, di kedalaman sekian cuttingnya ini. Misalnya nih saat ngebor ketemu kayu, pada saat ngebor ketemu stone, ini jenisnya shell. Nah, itu nanti dapat diketahui dari cutting yang keluar dari dalam sumur tadi ke atas melalui POP, kemudian flow line, kemudian menuju ke shell shaker. Nah, konstruksi di dalam sumurnya itu seperti ini. Jadi
yang di atas ini ada namanya wellhead atau kepala sumur ya, wellhead atau kepala sumur. Kemudian di atas lagi ada, ini di atasnya sana itu kalau udah diproduksi, ini dipasang Christmas tree nantinya untuk apa namanya, untuk produksi ya. Di Christmas tree itu banyak valve-valve-nya tuh. Nah, jadi pada saat ngebor pertama itu misalnya di kedalaman 30 meter. Di kedalaman 30 meter itu bit yang digunakan adalah ukuran 36 inci. Jadi dibor dulu sedalam 30 meter, kemudian apa namanya, kondisi lubangnya bagus, sirkulasi bersih, kemudian angkat apa namanya, pipa yang dipakai buat ngebor tadi. Setelah itu pasang casing. Pasang casing. Casing yang ini, yang ukuran 30 inci. Setelah pasang casing, kemudian dilakukan penyemenan. Jadi di dinding luarnya casing itu di semen. Di semen. Nah, ini nanti di semen. Kemudian setelah semen kering, lanjut ngebor lagi. Lanjut ngebor lagi di kedalaman sampai dengan 200 meter. Nah, dibor lagi, sampai 200 meter. Habis dibor, pasang ya? Siap. Kemudian 200 meter, sama prosesnya. Jadi setelah ngebor 200 meter, kemudian dipasang casing lagi, casing 20. Setelah itu dilakukan penyemenan kembali. Dan seterusnya sampai dengan yang casing yang paling kecil, yaitu casing di sini ini menggunakan casing 7 inci ya, casing 7 inci. Nah, terakhir juga dilakukan proses penyemenan di sini. Nah, masing-masing ini bitnya beda-beda ya. Bit itu menyesuaikan dengan lubang yang akan dibentuk, menyesuaikan juga dengan ukuran casing yang akan dipasang. Seperti itu. Nah, terakhir ini disebut sebagai casing produksi. Yang terakhir ya, terakhir ini casing produksi. Kemudian, kok nggak mau share? Oke, nah setelah tadi selesai dilakukan proses pengeboran, nah kalau untuk seperti di awal saya jelaskan tadi, kalau untuk eksplorasi itu paling tidak sekitar 2 bulan sudah selesai. Nah setelah selesai ngebor tadi, kemudian dilakukanlah proses produksi. Nah, proses produksi itu seperti ini. Ini pompa yang digunakan untuk lifting ya, untuk mengangkat fluida yang ada di dalam sumur tadi. Ini ada yang ini namanya sakrot pump ya, sakrot pump. Kemudian apa namanya, yang sebelah kanan ini ya, ESP pump. Jadi ini hanya sampel saja ya, ada hanya sampel. Sebenarnya untuk apa, metode yang digunakan untuk mengangkat oil and gas tadi ada banyak lagi ya. Cuman ini yang paling umum atau yang paling sering digunakan di Pertamina itu seperti ini. Nah, tadi adalah proses pengeboran yang dilakukan di darat. Nah, kemudian bagaimana nih untuk proses pengeboran yang dilakukan di laut atau di offshore? Ini yang sebelah kiri ini adalah platform, salah satu platform yang ada di wilayah PHKT. Ini namanya platform Mahoni. Ya, ini adalah platform Mahoni. Dulunya ini adalah milik Chevron. Ke PHKT itu 2018 apa ya kalau nggak salah. Diambil alih oleh PHKT di 2018. Nah, sebelum ini ceritanya akan ngebor ke sini adalah menggunakan jack up ya, karena ini kedalamannya tidak terlalu dalam ya di sini. Paling hanya 150 meteran, akan menggunakan jack up. Nah, sebelum jack up tadi menuju ke sini itu dilakukan asesmen dulu. Dilakukan asesmen terhadap platform ini sendiri ya, dicek konstruksinya apakah kondisinya seperti apa, apakah ada obstacle-obstacle yang harus disingkirkan. Kalau sudah dari hasil asesmen tadi dirasa sudah cukup,
sudah free. Kemudian di bagian yang lain juga dilakukan asesmen terhadap kondisi seabed atau kondisi yang di bawah laut ya. Jadi di bawah laut ini, di sini macam-macam di bawah, Pak. Ada kabel, ada pipa-pipa. Jadi jangan sampai si unit yang akan digunakan untuk melakukan pengeboran tadi mengenai pipa produksi ataupun kabel-kabel yang digunakan untuk lifting lifting oil and gas tadi. Jadi ini harus betul-betul dipastikan kondisi bawah lautnya itu harus dipastikan dulu. Di derajat sekian misalnya, jangan sampai ini nanti dipasang leg-nya jack up di situ, nanti akan kena ke pipa ataupun kabel. Nah ini sangat beresiko sekali ya jika sampai terjadi seperti itu. Kemudian ini setelah dilakukan asesmen tadi, baik itu seabed maupun kondisi platform, kemudian ini dilakukan proses towing. Towing itu kalau di darat moving ya, di darat moving lah disebutnya. Kalau di laut disebutnya towing. Towing itu proses perpindahan jack up dari satu titik ke titik yang lain yang dituju seperti yang tadi. Misalnya ini yang akan digunakan untuk melakukan pengeboran di platform yang tadi. Nah, setelah melakukan towing mendekati ini, nah ini mendekati di platform. Nah sebelum rig ini operasi, ini lakukan function test seperti yang dilakukan di darat tadi juga dilakukan function test di sini. Nah untuk proses approaching itu mendekatkan posisi jack up ini ke platform. Nah itu disebut proses approaching. Nah untuk approaching ini kita menggunakan pihak ketiga, ada surveyor, jadi nanti dapat diketahui posisinya. Jadi dipasang sensor ya, di ujung pasang sensor. Sensor ini nanti akan membaca seberapa dekat nih jarak antara jack up ini ke platform. Karena ini nggak boleh terlalu dekat juga nih. Kalau misalnya terlalu dekat ke platform juga sangat beresiko. Jadi waktu itu jaraknya kalau waktu saya di sana itu sekitar 6 meter ya, sekitar 6 meter nih jarak antara jack up ke platform. Nah ini ada pihak surveyor ya yang yang menentukan posisinya harus berapa meter nih supaya aman. Nah kemudian pada saat setting selain menentukan jarak yang tadi, nah ini ada namanya hull. Hull ini bisa disebut sebagai lambungnya ya, lambungnya jack up. Di lambungnya jack up ini ada tangki-tangki ya, ada tangki-tangki besar yang yang berisi air bersih, yang berisi air drill, yang buat drilling. Nah ini diisi air supaya untuk melakukan pengetesan terhadap leg-nya. Ini ada 3 leg ya. Jadi jack up itu ada yang 4 leg, ada yang 3 leg. Nah di ujung bawahnya leg ini atau kakinya jack up itu ada namanya spatken. Jadi kayak sepatunya gitu. Spatken. Nah itu harus dilakukan pengujian nih spatken ke seabed-nya, Jadi dilakukan test load ya, Jadi prosesnya adalah leg ini diturunkan ke bawah sampai ke seabed, kemudian dilakukan penetrasi terus sampai dapat di kedalaman tanah yang normal, tanah yang stabil. Jadi sebelum sebelum rig ini datang ke sini sudah dilakukan soil boring ya namanya, soil boring. Jadi pengambilan sampel tanah. Ini sampel tanah yang kondisi baiknya atau yang cocok buat ini adalah di kedalaman berapa. Nah, dari data-data itu nanti disettinglah leg ini nanti di kedalaman sekian. Setelah dapat di kedalaman yang sesuai dengan data itu, kemudian dilakukan proses load test dengan tadi mengisi
hull ini atau lambungnya jack up ini dengan air sehingga terbebani nih tiga leg ini terbebani merata gitu ya, terbebani merata. Karena memang sempat juga nih kejadian di laut ya, di jack up ini yang pembebanannya tidak merata atau pas di bawah itu ketemu jadi pas ngebor itu pas naruh leg ke dalam seabed itu ada lubang yang dulu sudah pernah dipakai untuk check up lainnya lah misalnya. Nah itu taruh leg lagi di sampingnya. Nah ini memungkinkan untuk leg-nya si jack up ini terperosok nih. Nah itu sangat mungkin sekali dan itu pernah kejadian. Ini repot kalau sudah sampai terjadi seperti itu ya. Kemudian, nah prosesnya setelah dilakukan tadi setup, kemudian dimulailah proses pemboran. Proses pemboran sama saja, prosesnya adalah sama saja dengan yang di darat, cuman bedanya kalau di laut itu nanti itu akan dipasang riser menuju sampai dengan ke seabed-nya. Jadi ke pasang riser, masuk ke seabed ya. Kalau ini yang untuk yang dalam ya. Kalau yang di jack up yang kedalaman paling sampai dengan seabed itu hanya sekitar 40 meteran, itu nanti casing konduktor itu langsung akan dipasang dari atas langsung masuk ke dalam tanah di sini. Langsung masuk ke dalam tanah. Nah, itu nanti pemasangan casingnya jadi langsung. Tapi itu disebut sebagai riser ya. Selanjutnya sama ya prosesnya. Ada setelah pasang casing, kemudian nanti dilakukan cementing, kemudian sampai di tahap terakhir itu ya proses casing yang untuk casing produksi. Setelah casing produksi, kemudian baru dilakukan proses produksinya si sumur ini. Tuh. Nah, kemudian bicara mengenai peralatan pengeboran. Peralatan pengeboran ini dibagi menjadi 5 ya. Ada hoisting system, kemudian ada circulating system, ada rotating system, kemudian ada blowout preventer system, kemudian ada power system. Nah, di hoisting system ini seperti mast, kemudian substructure, drawat, kemudian ada crown block, traveling block, elevator, drilling line. Ini ada termasuk dari equipment kategori hoisting system atau sistem angkat ya, sistem angkatnya. Kemudian circulating system. Nah, apa aja yang masuk ke sini? Itu adalah mud pump tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada mud tank, ada shell shaker, kemudian descender, desilter, ada centrifuge, kemudian mud hopper, mud agitator, kemudian ada rotating system. Nah, rotating system itu di sini untuk saat ini sudah banyak yang menggunakan top drive ya, top drive. Kemudian rotary swivel dan juga rotary table. Nanti akan saya coba jelaskan lebih detail di slide yang di bawah ya. Kemudian blowout preventer system. Ini di situ ada diverter, kemudian ada anular, ada double ram atau single ram, akumulator, HCR, mud gas separator. Blowout preventer system ini digunakan untuk sebagai prevensi atau prevention ketika ada semburan liar dari dalam sumur. Jadi sangat mungkin sekali itu terjadi pada saat kita melakukan pengeboran. Ya, biasanya disebut kick atau blowout. Nah, itu semburan dari bawah atau dari dalam sumur itu menuju ke atas. Beberapa case sampai rignya terbakar ya, kalau tidak bisa tertangani. Atau tidak bisa termitigasi. Atau fail di unit atau di unit alatnya itu ada yang fail. Di blowout preventer sistemnya ini ada yang fail, misalnya BOP-nya nggak bisa close sempurna, masih ada leak di situ. Nah, itu bisa terjadi kebakaran. Karena pada saat blowout itu ada semburan dari bawah. Semburan itu berarti kan ada gas ya, ada gas yang dari bawah. Gas itu macam-macam, yang bahaya itu yang gas yang H2S ya. Nah, itu pada saat ke atas itu ada yang membawa pasir. Nah, pasir itu bergesekan dengan metal nih. Dengan metal. Nah, itu akan menimbulkan percikan. Nah, gas tadi di titik tertentu itu akan terbakar oleh percikan api tadi.
maka terjadilah kebakaran. Ya. Maka sangat penting sekali untuk equipment blowout preventer system ini. Nah, kalau sesuai dengan API, ini memang setiap 5 tahun sekali ya harus dilakukan sertifikasi, ya harus dilakukan sertifikasi oleh manufaktur atau berdasarkan ketentuan dari negara setempat ya. Kalau di Indonesia itu diatur oleh Dirjen Migas. Kemudian yang terakhir adalah power system. Nah, power system ini di sini ada genset, ya ada genset baik itu gensetnya AC maupun genset yang generatornya DC. Kemudian ada engine sebagai prime mover, kemudian juga ada elektromotor. Nah, saya coba memberikan sedikit gambaran seperti yang dilihat di sini. Yang paling atas ini adalah namanya crown block, ya crown block ini paling atas. Kemudian di bawahnya ini adalah menara atau mas, ya menara atau mas. Kemudian ada traveling block. Traveling block tuh dia nanti bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Di bawah traveling block itu ada top drive. Nah, top drive tadi itu dia bisa dianggap sebagai rotary, masuk ke sistem rotary, juga bisa dianggap sebagai circulating, karena dia ada fungsi circulating juga di situ, ada fungsi untuk rotating juga di situ. Kemudian di sini ada dog house. Nah, ini bahasa-bahasa di ring itu kadang aneh-aneh ya. Jadi ada driller cabin itu tempat istirahatnya si crew bore itu di atas kan di floor itu ada yang dipakai buat istirahat gitu ya. Nah, itu biasa disebut dog house gitu ya. Dog house. Kalau di sini sih bisa juga disebut sebagai driller cabin ya, driller cabin. Jadi itu tempat untuk mengopret pada saat kita ngebor. Jadi di kita ada 2 sistem ya, ada yang untuk ngopret itu ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Kalau yang lama itu masih di luar ruangan. Kalau sekarang untuk saat ini beberapa rig yang dipakai oleh kita itu untuk pengoperasian pemboran ini dilakukan di dalam cabin. Jadi cukup dilihat aja dalam cabin nih. Ini berat string berapa, pressure berapa. Jadi parameter-parameter pada saat kita ngebor itu terbaca semua di dalam layar HMI. Ya, di layar HMI itu sudah kelihatan semua. Ini udah kedalaman berapa, pressure-nya berapa. Kalau misalnya ada drop pressure, ini juga akan terbaca. Ya. 4 menit lagi, sorry. Masih banyak kan? Masih, Bu. Mau sampai besok. Oke. Saya cepat aja, Bu ya. Ya. Oke, baik. Kok nggak mau next? Oke. Nah, ini adalah menara, kemudian di bawah ini adalah substructure, kemudian di sebelah kanan ada drawok ya. Ini drawok. Oke, saya cepat aja ya. Nanti kalau kurang jelas mungkin by ini aja ya, pas Q&A aja ya. Ini adalah crown block yang tadi saya sebutkan tadi. Crown block ini bagian atas menara, kemudian ini traveling block. Ini pada saat kita beli rig di Kanada. Jadi tahun 2012 ya, kita ada beli beberapa rig di Kanada. Ini pada saat kita commissioning di sana. Ini adalah traveling block. Kemudian ini adalah mat pump yang tadi saya sampaikan bahwa mat pump ini digunakan untuk mentransfer lumpur dari dalam tangki menuju lubang melalui di sini, melalui hose, kemudian tadi melalui top drive masuk ke dalam lubang sampai dengan ke bit, kemudian balik lagi ke shaker. Oke, ini adalah circulating system atau solid control ya. Nah, ini digunakan untuk meminimalisir solid yang akan masuk kembali ke dalam lubang. Jadi
Jadi apa namanya, lumpur tadi yang keluar dari lubang itu kan pasti membawa cutting ya, pasti membawa potongan-potongan pada saat kita ngebor ada batu, ada tergantung dari formasinya yang diangkat ke atas. Nah, ini mat condition berarti mengkondisikan supaya lumpur tadi bisa digunakan kembali. Kemudian, nah ini shell shaker, shell shaker rata-rata dalam satu rig itu menggunakan 3 shell shaker, GeForce-nya 7. Kemudian kapasitas ini 1000 GPM ya, 1000 galon per menit. Kemudian ini top drive yang saya sampaikan tadi. Nah, di top drive ini yang tipe hidrolik. Jadi di atasnya ada motor hidroliknya. Nah, ini yang berfungsi untuk memutar pipa yang masuk ke dalam lubang tadi diputar, kemudian juga diisi fluida melalui hose yang di sini. Di sini ada mekanisme buat memasukkan hose ke dalam, memasukkan fluida ke dalam pipa tadi. Ini adalah rotary table, tapi ini jarang digunakan ketika sudah ada top drive, ya. Jadi rotary table ini fungsinya buat muter pipa. Jadi dipasang di sini ada namanya bushing, kemudian dipasang pipa dan muter. Ini yang mechanical ya, yang mechanical. Ada juga yang electrical, dipasang motor di sini. Jadi muternya menggunakan motor. Cuman saat ini jarang digunakan karena sudah ada top drive. Jadi cukup dengan top drive tadi. Kok nextnya nggak bisa? Oke. Nah, ini adalah rotary swivel. Ini juga sudah jarang digunakan ya. Ini akan digunakan ketika tidak ada top drive, tidak menggunakan top drive. Jadi menggunakan ini swivel, kemudian bawahnya ada Kelly. Nah, ini akumulator. Nah, bagaimana BOP tadi, blowout preventer system tadi, yang buat menahan semburan liar dari bawah sumur atau bawah lubang, ini adalah sebagai penghasil fluida bertekanan tadi, akumulator. Ya, ini yang fungsinya adalah menggerakkan bagian dari misalnya anular, ada anular, kemudian ada double ram, single ram. Fungsinya itu harus di apa namanya, tenaganya itu dihasilkan dari sini. Yang untuk menggerakkan dia. Nah, ini adalah diverter. Ini diverter. Tinggal 2 menit, Bu. sorry, terlalu lama ya. Jadi ini fungsinya, ini cara kerjanya adalah dari bawah, tekanan hidrolik ke bawah, yang dari akumulator tadi ya, masuk ke sini, kemudian ini ke atas, sehingga pipanya terjepit. Belum masuk maintenance, Bu? Belum. Masih banyak lagi nih, Bu. Nah, ini BOP tadi. Cara kerjanya seperti itu. Apa namanya? Hidrolik yang di sini ya, kemudian tekan ke arah dalam sehingga ini menjepit pipa. Jadi kalau susunan dari atas ini anular, kemudian di bawahnya ada pipe ram, kemudian di bawah lagi ada blend ram. Jadi kalau anular bisa dipakai pada saat tidak ada pipa maupun ada pipa, kemudian pipe ram itu hanya dipakai ketika ada pipa, kemudian blend ram ini di bawahnya sebenarnya ada satu lagi namanya shiram. Shiram itu dipakai ketika dalam kondisi darurat, di mana ketika di atas sudah difungsikan tidak bisa, tetap ada semburan dari bawah, maka terakhir adalah shiram. Shiram itu nanti pipanya diputus, buat memutus pipa tadi. Nah, ini power system, ini adalah genset ya. Genset, ini pada saat di Kanada juga kemarin waktu saat commissioning, genset ada 4 ya, ada 4 unit genset, kapasitas 1.200 kW. 1.250 kW. Nah, kemudian untuk power system yang lain ini juga engine digunakan sebagai prime mover-nya mat pump, kemudian engine juga digunakan sebagai prime mover-nya water pump. Nah, kemudian untuk handling tool ada ini hawkjaw. Ada hawkjaw ya, hawkjaw ini digunakan untuk penyambungan pipa. Untuk penyambungan pipa. Jadi macam-macam sih, ini salah satu aja ya, salah satu yang model atau tipe yang kita gunakan. Kita gunakan ada iron roughneck dan macam-macam. Ini salah satu contoh saja.
kemudian ini untuk handling tool yang lain ya, ada casing tong, ada tubing tong, kemudian ada slip. Jadi masing-masing tubular atau masing-masing jenis pipa yang digunakan itu slipnya berbeda-beda. Kalau untuk DP menggunakan yang ini, untuk menggunakan apa namanya DC atau casing menggunakan yang ini. Jadi beda-beda. Nah, untuk metode maintenance sendiri ada 4 metode yang kita gunakan, yaitu preventive maintenance, kemudian corrective maintenance, predictive maintenance, dan breakdown maintenance. Nah, untuk preventive maintenance sendiri ini yang apa namanya, yang paling banyak ya, yang paling banyak dilakukan di kita. Preventif berarti kan artinya pencegahan ya, pencegahan seperti misalnya pada saat apa namanya engine sudah memasuki jadwal untuk dilakukan penggantian filter, ya, kita lakukan penggantian filter. Nah, kalau korektif ini artinya ada terjadi kerusakan, tapi kerusakan minor misalnya apa ya, water pump engine itu ada bocor, misalnya bocor oli atau bocor air. Nah, kemudian itu dilakukan perbaikan, itu disebut sebagai corrective maintenance. Kemudian prediktif. Nah, prediktif ini artinya kita memprediksi nih berdasarkan apa? Berdasarkan hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran kemudian nanti didapatkan apa? Dikalkulasikan, dihitung, oh ini misalnya apa? Bearing nih. Berdasarkan hasil pengukuran ini bisa diprediksi ini akan lifetime-nya bisa misalnya 2 sumur lagi atau 3 sumur lagi, seperti itu. Kemudian breakdown maintenance. Nah, kalau breakdown maintenance artinya barang itu atau unit itu sudah rusak duluan, sudah rusak. Rusaknya major sehingga tidak bisa dioperasikan. Nah, itu namanya breakdown. Setelah itu baru dilakukan perbaikan. Seperti itu. Nah, di kita itu ada yang namanya standar maintenance prosedur. Jadi seluruh kegiatan maintenance yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan itu mengacu ke standar maintenance prosedur. Nah, apa isi standar maintenance prosedur ini? Itu adalah isinya adalah task list, ya, task list yang berasal dari manual book masing-masing peralatan. Jadi setiap equipment atau peralatan itu punya manual book masing-masing. Walaupun jenis sama, misalnya mat pump, sama-sama mat pump, tetapi satu produk NOV misalnya, National Oil Well Varco, satu lagi produk apa, Garden Denver misalnya. Nah, itu metode maintenance-nya atau periode maintenance-nya itu akan berbeda. Makanya kita buat standar maintenance-nya itu adalah berdasarkan dari manual book masing-masing peralatan. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini untuk engine Caterpillar. Ini adalah apa namanya yang dilakukan daily. Ada daily, di sini ada walk around, engine oil level sampai ke sini. Kemudian ada juga yang dilakukan periodik. Ada yang per 500 jam, kemudian ada juga yang dilakukan per 1000 jam. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk contoh yang lain ini misalnya untuk drawwork, ya, drawwork ini ada yang sifatnya bulanan, kemudian ada 3 bulanan or between well, kemudian per 6 bulanan annually atau tahunan, kemudian per 3 yearly. Oke, itu udah lebih dari waktu yang ditentukan. Mohon maaf Bu Yanti, waktunya udah lewat Bu Yanti ya. Nah, ini yang hard ya, ini yang hard. Dikit lagi Bu ya. Ini yang hard. Nah, kita juga menerapkan yang menggunakan sistem. Jadi seluruh apa yang ada di dalam standar maintenance prosedur ini kita masukkan ke dalam sistem namanya PM di SAP, Plant Maintenance System, ke dalam SAP. Jadi seluruh Pertamina itu menggunakan SAP untuk bisnisnya. Nah, di dalamnya itu ada untuk maintenance unitnya ada di dalam situ. Nah, task list itu semua dimasukkan ke dalam SAP tadi. Jadi misalnya tadi ada yang daily, kemudian ada yang 500 jam. Nah, nanti ketika mendekati atau sudah sampai pada saatnya dilakukan servis atau perbaikan sesuai dengan ketentuan dari manufaktur manual book tadi, itu nanti akan keluar notifikasi. Kemudian nanti akan muncul apa namanya job ticket. Job ticket tadi nanti
kita kirim ke eksekutor yang ada di lapangan. Oh, kamu ke tanggal ini ngerjain ini, tanggal ini ngerjain ini. Nah, nanti setelah itu dilakukan, mereka akan buka sistem lagi, kemudian Selamat yang kelas B disuruh ikut juga. ya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada proses verifikasi. Oh, ini sudah dilakukan. Oke, kemudian kita lakukan approval-nya. Seperti itu untuk sistem maintenance-nya. Jadi, saya kira itu aja, Bu. Jadi seluruh peralatan yang tadi digunakan untuk pemboran itu merupakan tanggung jawab dari fungsi atau bagian maintenance. Jadi mau nggak mau, kita harus belajar hidrolik, harus belajar elektrik, harus belajar pneumatik. Kemudian kita juga harus belajar mengenai material, karena di situ ada misalnya perbaikan menara. Nah, itu material yang cocok apa misalnya, dan harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kompeten. Misalnya untuk perbaikan menara harus dilakukan oleh perusahaan atau workshop yang memiliki sertifikat FPE 4F. Kemudian perbaikan BOP atau sertifikasi BOP itu harus dilakukan oleh workshop yang memiliki sertifikat 16A. Perbaikan valve harus dilakukan oleh workshop yang memiliki sertifikat API 6A. Ya, misalnya seperti itu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Jadi, waktunya lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.